Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Eh, Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti perkuliahan seperti itu ya. Kita melanjutkan materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kita udah membahas masalah yang bisa dikatakan cukup dasar ya untuk seseorang dalam membuat bisnis ya. Jadi bisnis itu sebetulnya bukan sesuatu yang diteorikan ya, tetapi mau tidak mau sebetulnya kita harus praktek seperti itu ya. Cuman terkadang untuk sebelum praktek kita harus belajar ya. Jadi fungsinya mata kuliah ini sebetulnya bukan untuk Anda itu bisa menjawab contoh katakanlah jenis-jenis bisnis ya kan, tipe-tipe bisnis, bukan seperti itu ya. Tujuan akhirnya adalah biar teman-teman semua ya one day suatu hari nanti setelah lulus dari program studi teknik informatika, teman-teman semua bisa membuat bisnis, dan di sini merupakan salah satu teman-teman ranah belajarnya seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisa model bisnis teman-teman semua. Nah, model bisnis ya adalah metode dalam melakukan bisnis di mana perusahaan akan mendapatkan pendapatan untuk dapat bertahan ya. Di mana hal ini menjelaskan bagaimana perusahaan menempatkan posisinya dalam rantai nilai seperti itu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang itu bisnis itu berjalan sangat cepat ya, informasi berjalan sangat cepat, model bisnis berjalan juga sangat cepat juga ya kan. Model bisnis zaman ketika saya dulu kuliah ya tahun 2009, orang berbisnis ya hanya gitu-gitu aja ya. Saat itu sudah ada bisnis online tetapi belum terlalu marak seperti itu. Maka orang dulu kalau berjualan ya dia eh, jualannya ya jualan produk yang itu-itu aja tanpa adanya inovasi-inovasi yang seperti sekarang ya kan. Orang jualan pulsa ya kan. Zaman dulu orang jualan pulsa, ya sudah dia cuman jualan pulsa ya kan, dia ambil modal di counter pulsa, habis itu dia jualin ke teman-temannya ya kan. Proses pembayarannya ya kadang bisa bisa cash, bisa ngutang ya kan, meskipun kebanyakan ngutang sebetulnya ya. Jadi model bisnisnya sangat sederhana ya. Bahkan sekarang orang kalau mau berbisnis ya eh, tidak tidak harus produk ya kan. Bahkan model bisnis pun bisa dijual ya. Bahkan model bisnis ini bisa dihak patenkan seperti itu. Karena apa? Karena dalam bisnis salah satu yang paling berharga itu adalah model bisnis ya. Contoh katakanlah yang dilakukan katakanlah eh, penjualan online zaman sekarang ya kan. Kalau teman-teman tahu Shopify ya, Shopify itu sebuah platform untuk berjualan online yang dia ini menjual, sebetulnya menjual CMS dia ini ya. Dia menjual CMS atau dia menjual produknya, dia itu adalah sebuah platform di mana orang bisa berjualan di dalamnya ya. Tapi bukan bukan bentuk seperti seperti Shopee atau Tokopedia ya, tapi lebih ke arah website ya. Jadi kalau teman-teman membeli produk Shopify, maka teman-teman semua ibaratnya dapat eh, seperangkat model bisnis ya. Di dalamnya ada cara bagaimana ngatur apa namanya engagement dengan pelanggan, bisa mengatur siklus keuangan, bisa melihat untuk menganalisa dari sisi marketingnya bagaimana ya kan. Jadi yang dia jual bukan bukan lagi bisnis bisnis semacam ibaratnya jualan roti, jualan baju, tidak, tetapi yang dia jual adalah model bisnisnya ya. Jadi inilah seberapa penting kita harus mengetahui model bisnis seperti apa yang sebetulnya paling paling bagus ya. Kriteria bagusnya gimana Pak? Kalau kriteria bagus dalam bisnis sederhana, di mana bisnismu bisa menguntungkan dan bisnismu bisa long lasting seperti itu ya.
yang mana ditandai otomatis dengan kalau semakin cepat kamu mendapatkan uang dari bisnismu ya berarti itu bagus, ya kan? Karena dan juga long lasting. Long lasting kenapa? Karena ada juga bisnis itu yang hanya satu kali servis. Contohnya katakanlah gini, ada orang, ya kan, dia si A memahami tentang model bisnis, si B nggak memahami tentang model bisnis, seperti itu. Sama-sama dia jualan jasa reparasi motor kayak gitu ya, atau bengkel motor lah seperti itu. Nah, si A yang dia mengetahui model bisnis, maka dia setelah ada pelanggan yang masuk, maka dia akan berpikir gimana caranya agar pelanggan ini bisa datang lagi ke saya. Kayak gitu itu, ya. Tetapi si B yang dia nggak tahu tentang model bisnis, maka ya sudah ketika ada pelanggan datang dilayani, dia pulang ya sudah selesai, kayak gitu itu, ya. Nah, maka alur-alur semacam itu itulah yang dinamakan bukan dinamakan ya, tetapi adalah merupakan bagian kecil dari model bisnis. Karena model bisnis tidak hanya urusan bagaimana kita mengengage customer, ya kan, sehingga mereka one day bisa beli lagi pada kita, kayak gitu. Nah, dari banyak model bisnis kita akan berfokus pada model bisnis kanvas, ya. Dalam pengertiannya, model bisnis kanvas adalah sebuah strategi untuk merencanakan bisnis menggunakan kerangka yang mudah dan terstruktur, seperti itu, ya. Model bisnis kanvas ini sendiri juga merupakan salah satu model bisnis ya. Model bisnis yang sering digunakan para pengusaha, ya. Tidak hanya pengusaha kecil, tetapi pengusaha besar pun biasanya dari awalnya dia menggunakan bisnis kanvas kayak gitu. Kenapa menggunakan bisnis kanvas? Karena bisnis kanvas ini karena bentuknya dia bukan bukan apa ya bentuknya bukan bukan kata-kata atau PowerPoint, tetapi bentuk dari model kanvas ini sebetulnya adalah sesuatu yang digambarkan. Jadi model bisnis yang digambarkan sehingga orang untuk memahami model kanvas itu lebih mudah, teman-teman semua. Yang kedua adalah ketika seorang manajer atau direktur dia menggunakan model kanvas ini, bawahan-bawahannya ya kan, subdirekturnya, submanajernya ataupun karyawan, dia dengan mudah untuk memahami alur dari bisnis itu sendiri, kayak gitu itu, ya. Ini merupakan contoh dari bisnis model kanvas ya. Di sini ada biayanya yang dibutuhkan berapa, pendapatannya berapa, ya kan, customer relationship-nya bagaimana, ya kan, value proposition-nya bagaimana, ya kan, key activities-nya bagaimana, ya. Di sini ada komponennya. Ya kalau kita hitung ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ada 9 komponen dalam bisnis model kanvas, ya. Yang pertama adalah customer segment, ya. Customer segment itu kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah di bagian sini ya. Nah, segmentasi konsumen ya. Bagi pengusaha atau bagi bisnis ya, itu pelanggan itu merupakan kunci utama, teman-teman semua ya, dalam mendapatkan keuntungan. Karena nggak mungkin orang berbisnis tanpa adanya pelanggan ya. Maka dari itu bisnis modern mengatakan bahwa kalau kamu mau untung usahamu, jangan lihat produkmu dulu, lihat customermu dulu. Kira-kira customermu ini yang dibutuhkan apa? Apa yang dibutuhkan, maka buatlah sebuah bisnisnya. Kayak gitu. Jangan kamu pengen buat ini baru kamu cari customernya. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja, tapi lebih sulit, ya kan? Sama dengan ibaratnya katakanlah teman-teman semua mau jualan anggap apa ya, mau jualan sandal anti air, nah kayak gitu itu, ya. Teman-teman udah buat nih, ya kan? Terus teman-teman semua jual ini sandal anti air, ya kan? Dan kebetulan sandal anti air ini teman-teman jual ketika musim kemarau, ya kan? Bisa dibayangin kira-kira laku atau enggak, ya kan? Ya mungkin laku, ya kan? Laku untuk orang-orang yang memang katakanlah dia berbasah-basahan meskipun tidak hujan, kayak gitu. Tetapi akan lebih menguntungkan kalau teman-teman semua katakanlah, oh ini musim hujan sehingga aku mau jualan sandal anti air. Nah seperti itu, maka otomatis orang hujan-hujanan, ya kan, ada yang nggak mau atau ada yang nggak suka kalau kakinya itu basah, ya kan. Mungkin karena kakinya basah sehingga beseren,
atau kakinya basah sehingga nanti bisa muncul kadas kurap kutu air ya kan, sehingga dia mencari nih kira-kira sandal apa yang memang anti air, yang membuat sandal kaki saya ini tidak terlalu basah kayak gitu itu kan. Nah maka buatlah produk itu kayak gitu itu ya. Nah di sini juga ada beberapa tipe dari customer ya. Yang pertama mass market ya kan, dimana bisnis model ini tidak membedakan segmen pelanggan ya kan. Pokoknya mass market ini fokus pada penentuan segmentasi pasar, nilai proporsi, kerjasama dan juga saluran distribusi. Jadi pokoknya dianggap sama rata ya. Kalau niche market itu adalah kebalikannya ya kan, memiliki spesifikasi tertentu ya kan, kayak tadi yang saya ceritakan ya kan. Orang yang katakanlah kehujanan tetapi dia tidak mau kakinya basah. Nah, kayak gitu ya. Lalu segmented bisnis model yang membedakan apa ya, semacam uh, dia membuat produk ya kan, dia membuat banyak produk di mana produknya ini setiap memiliki klasifikasinya masing-masing kayak gitu. Bedanya dengan niche market adalah produk ini dibuat hanya untuk kalangan itu saja. Tapi kalau segmented dibuat ya kan, tetapi mereka punya keunikannya masing-masing. Nah, kayak gitu itu ya. Dan kalau diversified ya, itu adalah bisnis model yang melayani dua atau lebih kebutuhan yang berbeda, dan yang satu sama lainnya itu adalah saling saling bergantung. Contoh katakanlah gini teman-teman semua. Teman-teman semua sudah membuat yang namanya sandal anti air ya kan. Tetapi di saat yang sama teman-teman semua juga menawarkan, aku mau jualan juga katakanlah jas hujan ya kan, jas hujan anti panas. Nah kayak gitu itu ya, jas hujan anti panas ya, karena orang biasanya pakai jas hujan dia kepanasan juga gitu kan. Nah teman-teman jualan sandal anti air, di saat yang bersamaan teman-teman jualan jas hujan anti panas ya kan. Itu kan satu dengan yang lainnya adalah saling melengkapi. Lalu ada yang kedua ya, value proposition ya. Value proposition juga dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada newness, performance, customization, getting the job done ya. Newness adalah produk yang baru ya. Jadi teman-teman hadir dengan memberikan produk yang baru di mana tempat lain pun tidak pernah ada yang punya ya. Kalau performance adalah bagaimana teman-teman semua juga harus meningkatkan kinerja ya, kinerja dari bisnis Anda sendiri. Customization adalah di mana teman-teman semua ya kan, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa teman-teman semua harus menyesuaikan produk Anda sesuai dengan kebutuhan konsumen ya. Getting the job done itu hanya istilah ya, tapi intinya adalah bagaimana teman-teman semua itu memastikan bahwa produk Anda itu memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, seperti itu ya. Lalu yang tidak kalah penting juga channel ya. Nah, ini saluran distribusi ya. Ada Salesforce ya. Salesforce itu perusahaan punya karyawan ya. Karyawan ini suruh jualin, itu namanya Salesforce ya, atau sales lah ya. Kayak gitu itu. Web sales ya. Nah, ini tujuan akhirnya kita belajar di informatika ya. Bukan tujuan akhir, tapi belajar teknopreneur di informatika itu adalah salah satunya di bagian ini, yaitu adalah melakukan web sales. Gimana kita punya sebuah website, di mana website ini juga berfungsi untuk sarana penjualan ya. On stores ya, on stores ini kita punya toko pribadi ya secara offline. Partner stores ya, itu adalah kita melakukan penjualan melalui mitra kerja. Contohnya katakanlah teman-teman semua jadi reseller ya, nah, jadi dropshipper seperti itu. Dan wholesaler ya, wholesaler berarti teman-teman semua itu sistemnya kulaan ya kan, sistemnya kulaan, teman-teman semua penjualannya berdasarkan grosir seperti itu. Atau teman-teman semua juga menjual produk secara grosir atau wholesale ya. Lalu yang keempat adalah customer relationship ya. Di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan customer relationship. Yang pertama adalah personal assistant ya, yaitu adalah semacam komunikasi ya, komunikasi antara kita ya,
kita adalah perwakilan dari perusahaan, ya kan, kepada pelanggan, ya kan, dimana di dalamnya ya otomatis ada komplain masalah, ya kan, kita memberikan eh, memberikan solusi atas masalah tersebut, ya kan. Nah ini harus ada, ya. Lalu juga dedicated personal assistant, ya. Dedicated personal assistant ini lebih ke arah biasanya kayak klien-klien VIP teman-teman semua, ya, klien-klien khusus, ya. Sehingga dedicated personal assistant ini dia jatuhnya adalah sama dengan personal assistant, cuman bedanya adalah dedicated ini dia biasanya one on one, ya. Jadi satu orang ini ya untuk melayani si orang itu aja, kayak gitu itu, ya. Atau si A dia bisa melayani banyak orang, tetapi untuk melayani orang per orang dia harus melakukan perjanjian kayak gitu, atau melakukan sebuah janji terlebih dahulu, ya. Lalu self service, ya. Ini di sini semacam gimana ya? Jadi contohnya adalah teman-teman semua, contoh di Indomaret. Nah, contoh di Indomaret, ya. Di Indomaret itu ketika teman-teman semua selesai belanja, maka di sana ada self service. Self service-nya adalah teman-teman semua diminta untuk menilai si karyawan ini, ya. Karyawan ini kan merupakan bagian dari bisnis sebetulnya, ya. Dia bukan karyawan yang berdiri sendiri, tidak, dia karyawan ini membawa nama bisnis, ya kan. Sehingga kalau kita merasa puas untuk berbelanja di Indomaret, maka sebenarnya kita merasa puas. Kalau kita merasa puas dengan pelayanan dari si mbak-mbak mbak-mbak atau mas-mas di bagian pembayaran itu, ya kan, sama dengan kita puas untuk belanja di Indomaret, ya. Nah, jadi kita di sana udah ada sistemnya, kita tinggal pencet-pencet sendiri kayak gitu itu, ya. Lalu juga automated service, ya kan, yang berhubungan dengan proses pelayanan mandiri atau otomatis, ya. Contohnya teman-teman servis mobil, ya kan, setelah 6 bulan selanjutnya tiba-tiba ada WA atau SMS masuk yang sudah tersetting bahwa ini saatnya Anda melakukan servis bulanan, seperti itu, ya. Lalu communities, ya, perusahaan punya kelompok, ya kan, untuk membangun engagement, ya. Contohnya katakanlah membership. Nah, membership, ya kan, teman-teman semua katakanlah jualan atau pelanggan, ya, teman-teman semua pelanggan produk Apple kayak gitu, ya. Apple di Indonesia dibawa oleh Era Jaya, ya, Era Phone. Nah, Era Jaya dia punya komunitas di dalamnya, ya kan, komunitas pengguna Apple. Dilihat dari mana? Orang berbelanja Apple di tokonya dia, kayak gitu itu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan orang beli maka diminta emailnya, ya kan. Nah, email yang masuk pada Era Jaya itu dijadikan sumber bagaimana dia itu membentuk komunitas di dalamnya, ya kan. Contohnya adalah ada informasi tentang Apple, nanti kamu mendapatkan newsletter kayak gitu itu, ya. Lalu selanjutnya co-creation, yaitu teman-teman semua itu ibaratnya adalah gini, ada namanya Tribelio, ya. Tribelio itu dia kayak platform, ya, platform berjualan, ya. Dia itu beberapa kali meminta pelanggannya untuk memberikan saran sama dia. Apa yang sebetulnya harus kami lakukan untuk meningkatkan penjualan Anda. Nah, kayak gitu. Jadi dia menawarkan sebuah ide, dia mengajak, ya, dia mengajak kita sebagai konsumen untuk memikirkan ide bagi mereka. Nah, ini merupakan sesuatu yang unik, ya kan, unik, bermanfaat, dan juga kadang sometimes ya sebetulnya win-win solution kayak gitu itu. Jadi perusahaan dia mau nih meningkatkan performa usahanya kayak gitu dengan cara otomatis meningkatkan kualitas dari produknya, kan. Nah, yang dia lakukan adalah dia tanya sama customernya, kamu butuh apa dari saya, kayak gitu itu.
Nah, si customer bilang, oh saya butuhnya ini kalau bisa email ini bisa terbagi menjadi beberapa bagian nih, katakanlah email dari universitas, email dari rekan bisnis, email dari ini kayak gitu itu. Nah, terus dia bilang, oh ya makasih atas sarannya ya kan. Dia buat tuh model itu ya kan. Terus dia bilang, kalau mau pakai model ini kamu harus bayar 50.000 kayak gitu itu. Nah, customer kira-kira mau bayar nggak? Otomatis mau bayar dong. Dia butuh fitur itu kan, kayak gitu itu. Dia bilang ke perusahaan aku butuh fitur itu, dibuatkan perusahaan nyuruh dia bayar kayak gitu itu. Ya kan? Mau nggak mau dia pasti bayar. Kenapa? Karena memang dia butuh fitur itu kayak gitu itu. Nah, ini namanya co-creation. Nah, lalu selanjutnya adalah revenue streams ya. Revenue streams itu berarti arus pendapatan, ya kan? Ada dari transaction revenue, ya kan? Transaction revenue ya orang datang beli bayar kayak gitu, ya. Ada recurring revenue, ya. Ini semacam pembayaran berkelanjutan, ya. Pembayaran berkelanjutan itu adalah contoh nih katakanlah yang biasanya sering terjadi dan lagi marak-maraknya ya dibahas di dunia pergaman ya. Orang download game gratis, tapi di dalamnya selalu bayar ya kan. Gacha 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 kayak gitu itu. Ya, nah ini namanya recurring revenue bagi perusahaan ya. Seperti bahkan recurring revenue itu pada zaman sekarang itu memberikan omset yang lebih besar bagi perusahaan dibandingkan transaction revenue ya. Kalau teman-teman semua mungkin ngikutin perkembangan game ya. Yang terbaru ada game sepak bola ya kan, dimana eh, dia menjual secara mobile ya. Mobilenya menggunakan recurring revenue yang artinya adalah orang menggunakan apa namanya? Orang main game bola itu di mobile itu secara gratis ya. Tetapi di dalamnya untuk mendapatkan pemain-pemain yang bagus harus beli. Ya kan? Belinya pakai token. Tokennya beli secara cash atau pakai uang real kayak gitu itu. Tetapi ada juga dia menjual produk ini secara konsul ya. Di PS dia jualan, di PC dia jualan kayak gitu. Yang harganya otomatis lebih lebih mahal dibandingkan kalau yang tadi di mobile kayak gitu. Tetapi akhir-akhir ini jadi perbincangan bagi para kalangan gamers ya atau para penyuka game ya yang memprotes bahwa ternyata di konsol ya di versi terbarunya si game sepak bola ini adalah si perusahaan ini memutuskan untuk membawa game mobile ini ke konsol kayak gitu itu. Yang artinya di konsol pun gratis tetapi nanti ada sedikit-sedikit pembayarannya kayak gitu itu. Nah, kenapa dia beralih ke bentuk model game atau model bisnis yang seperti itu adalah karena ternyata recurring revenue-nya itu lebih tinggi ya, berkali-kali lipat dibandingkan transaction revenue-nya kayak gitu-gitu ya. Jadi dulunya dia jualan konsol ya, jualan game untuk konsol baik maupun untuk PC ya. Padahal konsol itu ada Xbox, ada PS ya, ada PC, berarti ada tiga platform ya kan. Itu dikalahkan dengan game mobile yang memang gratis tetapi itu tadi memberikan dampak yang sangat besar atau memberikan keuntungan yang sangat besar ya kan. Sebagai contoh katakanlah gini, orang sekarang siapa sih yang nggak pegang HP gitu kan, tetapi nggak semua orang juga punya PC yang speknya tinggi, nggak semua orang juga punya PS ya kan. Dimana orang punya PS atau punya PC dia beli game itu seharga 300-500 ribu ya kan untuk satu kali permainan, maksudnya untuk satu kali untuk satu game ya kan 500 ribu. Tetapi untuk yang mobile ya kan harganya gratis di awal, tetapi untuk kamu bisa memenangkan game ini mau bersaing dengan yang lain maka kamu harus harus berkorban dengan katakanlah membeli membeli pemain atau membeli token seharga katakanlah 100 ribu tetapi dalam 1 tahun kamu bisa top up sebanyak 12 kali, berarti 1.200.000 dalam setahun ya kan. Nah ini satu orang bayar 1.200.000 dibandingkan satu orang bayar 500 ribu, ya otomatis bagi perusahaan dia lebih memilih yang 1.200.000 dong ya kan. Nah ini namanya recurring revenues seperti itu. Lalu selanjutnya key resources ya. Key resources itu adalah ibaratnya aset ya, aset yang diperlukan agar bisnis ini bisa berjalan dengan
dengan baik ya. Yang pertama adalah physical asset ya kan. Contohnya adalah tempat ya kan, rumah, gedung ya kan. Nah, mau tidak mau pasti kalian untuk membangun bisnis pasti butuh tempat ya. Yang kedua adalah intellectual resources ya. Intellectual resources itu seperti hak paten ya kan, hak merek ya, seperti itu ya. HRM berarti orang-orangnya, dan financial adalah uangnya. Lalu key activitiesnya ya, ini adalah menggambarkan kira-kira semacam aktivitas penting ya, yang dilakukan oleh sebuah bisnis ya. Yang pertama produksi ya kan, aktivitas yang berhubungan dengan semacam perancangan produk ya kan, pembuatan produk ya kan, bagaimana dalam pengiriman produknya ya kan. Lalu pemasalan masalah ini masuknya sebetulnya pada research ya. Kita mencari tahu kebutuhan-kebutuhan konsumen itu seperti apa ya kan, dan kalau punya masalah bagaimana cara penyelesaiannya ya kan, dan juga networks ya, gimana kita bisa bekerja sama atau membuat jaringan dengan pihak lain seperti itu. Lalu key partnership ya, key partnership adalah membentuk kerjasama dengan mitra ya. Tujuannya apa? Satu, untuk optimasi skala ekonomi ya kan. Yang kedua, mereduksi resiko. Yang ketiga, akuisisi ya. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, optimasi skala ekonomi ya kan. Dulu orang jualan game ya lewat websitenya ya kan. Tetapi sekarang orang jualan game bisa sih lewat websitenya, tetapi dibandingkan lewat website, dia lebih memilih pada platform orang berjualan game ya kan. Contohnya katakanlah Steam, kalau teman-teman tahu ya. Steam itu sebuah website di mana di dalamnya jualan khusus game kayak gitu itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang ya kan, dibandingkan dia memikirkan sebuah banyak nama website untuk banyak judul game, dia lebih memilih satu satu website, di mana satu website itu memuat banyak game. Nah, kayak gitu itu ya. Lalu mereduksi resiko ya kan. Mereduksi resiko itu contohnya katakanlah kerjasama katakanlah platform online ya kan, dengan perbankan ya kan, dengan memunculkan katakanlah sistem pembayaran online kayak gitu itu ya. Contohnya katakanlah sekarang ya kan, Tokopedia ya. Tokopedia untuk membayar untuk membayar atau jualan pulsa lah ya, yang paling mudah. Karena kalau Shopee, Tokopedia mereka punya wallet. Tapi kalau semacam katakanlah kayak kita beli pulsa ya. Kalau bagi pelanggan Telkomsel, kita bisa download namanya My Telkomsel, ya enggak? Di dalam My Telkomsel itu platform pembayarannya salah satunya OVO, ya kan? Nah, kenapa si Telkomsel ini bekerja sama dengan OVO? Alasannya salah satunya sederhana, ya kan? Untuk mereduksi risiko, ya kan? Karena apa? Karena OVO punya platform yang sangat kuat di sana dalam sisi pembayaran, ya kan? Dibandingkan Telkomsel membuat sendiri, maka membuat sendiri yang belum tentu berhasil juga ya. Maka ya aku sih kerjasama sama OVO, ya kan? Untuk apa? Untuk mereduksi resiko, ya kan? Seperti itu. Ya, untuk akuisisi ya berarti antara satu pihak dengan pihak lain memutuskan untuk bergabung seperti itu. Ya. Nah, lalu juga cost structure-nya, ya. Cost structure ini gambaran semacam biaya yang dibutuhkan, ya kan. Ada cost driven, yaitu model bisnis yang fokusnya itu pada penekanan biaya serendah mungkin. Nah, kalau value driven itu nggak mementingkan biaya, ya kan, tapi lebih pada sebuah nilai dari produknya, ya. Cost driven itu seperti apa, ya kan? Ya semacam produk-produk yang memang dia bersedia menjual murah, ya kan, tetapi dengan kualitas yang tidak terlalu baik kayak gitu itu, atau kualitasnya ya pas-pasan gitu-gitu aja kayak gitu itu. Kalau value driven contohnya katakanlah Apple, ya kan. Nah, Apple atau Tesla ya, biaya riset dia gede kayak gitu itu. Kenapa dia gede? Karena dia mau memberikan nilai yang lebih kepada customer kayak gitu itu ya.
Bahkan dua produk Tesla dan Apple ini ya kan, orang pakai dua produk ini aja udah kelihatan meningkatkan taraf hidupnya dia kayak gitu itu, tanpa berbicara pada orang lain kayak gitu. Nah ini kan sesuatu yang sebetulnya sederhana tetapi tidak bisa serta merta aja dilakukan kayak gitu itu ya. Bahkan orang orang pakai laptop, katakanlah ya, orang pakai laptop mereknya Acer gitu, terus habis itu logo Acernya ditutup dan digantikan dengan logo Apple kayak gitu itu ya kan. Ketemu orang newbie ya kan, orang newbie ini adalah orang yang nggak tahu ternyata laptop itu bisa diganti covernya ya kan, sehingga dia berpersepsi bahwa oh sepertinya dia pakai produk Apple nih gitu itu kan. Itu aja udah terkesima dan menganggap si pemakai itu orang kaya kayak gitu itu, orang yang punya taraf kehidupan lebih tinggi dibandingkan yang yang dia punya kayak gitu itu ya. Nah sehingga otomatis biayanya pun juga lebih besar. Nah ini salah satu contoh-contohnya teman-teman semua ya. eh, Apa namanya, salah satu contoh untuk gimana membuat yang namanya bisnis kanvas ya kan. Nah jadi ini ada soccer World Cup 2010 ya kan. Nah dimana customer segmennya adalah ada dari sisi lokal, global, penonton TV ya kan, advertiser seperti itu ya. Revenue-nya, pendapatannya dari penjualan tiket, juga hak cipta video ya kan, merchandise ya kan. Nah semacam itu, partnernya ada FIFA, Sony, Visa, Adidas, Kia, Coca-Cola, Hyundai ya kan. Nah semacam inilah ya. Ini juga ada contohnya ya. Nah contoh ini karena Facebook ya, dari Facebook kita lihat Facebook ini key partnersnya adalah TV shows, movies, music, ya, news article, ya kan. Customer segmennya internet user, ya kan, developer, dan yang paling gede ya pendapatannya adalah dari advertisers and marketers ya. Karena apa? Karena lihat revenue streamnya adalah dia ad revenues ya, payment revenues ya. Dua hal ini ya itu berasal dari ini, advertiser dan developers seperti itu. Dan yang terakhir, nah ini bentuknya Skype ya. Skype atau apa ini ya? Sepertinya Skype ya. Oke gitu teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.